Berbeda dengan sewa pembiayaan, yaitu jenis sewa yang kedua yang dibahas dalam PSAK 30. Kalau tadi di sewa operasi itu kita cenderung lebih mengakui jumlah biaya yang dikeluarkan saja, lalu untuk pengakuan aset tetap dan teman-temannya itu tidak perlu dilaporkan, maka berbeda dengan yang sewa pembiayaan. Jadi kalau sewa pembiayaan ini jika dilihat dari definisinya, merupakan sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Pada ketika jenis sewa ini berlaku, kita asumsikan seperti yang contoh yang tadi, ekuitas menyewa mesin fotokopi. Nah, kalau jenis sewanya ini bisa dianalisis bahwa kalau di antara si lesor dan si lese kan biasanya melaksanakan perjanjian ya pada saat di awal sewa tersebut. Kalau di dalam isi perjanjian itu mengandung dan diatur bahwa si aset tersebut di akhir masa sewanya bisa dialihkan ke pemilikannya, maka jenis sewanya termasuk ke dalam sewa pembiayaan. Tapi kalau sepertinya di dalam kontrak perjanjiannya tidak mengatakan bahwa si aset tersebut tidak dialihkan dan hanya bisa digunakan selama masa sewa saja, maka jenis tersebut masuk ke sewa operasi. Karena di sini di kontrak perjanjiannya ada ketentuan bahwa di akhir masa sewa si lesi itu bisa membeli aset tersebut atau juga bisa tidak bisa membeli tersebut, bisa tergantung nanti keputusan si lesi mau membeli atau tidak membeli si aset tersebut. Maka jenis sewanya termasuk ke dalam jenis sewa pembiayaan. Nah, bedanya berarti kan di sini ketika si penyewa menyerahkan mesin fotokopi kepada ekuitas atau ke si lesi, berarti kan si mesin fotokopi pada semenjak dia menerima otomatis ada pengakuan aset berupa mesin fotokopi sewaan dari pihak lain. Berarti kan si ekuitas mengakui adanya penambahan aset berupa mesin fotokopi. Karena di sini mesin fotokopi termasuk ke dalam aset tetap, maka ekuitas perlu juga mengakui adanya beban penyusutan di laporan laba ruginya setiap periode dan ada yang mengakui adanya akumulasi penyusutan di laporan posisi keuangan. Maka dari itu, hal ini cukup signifikannya perbedaannya antara sewa operasi dengan sewa pembiayaan. Kalau sewa operasi tidak ada pengakuan yang penyusutan tadi, tetapi kalau sepertinya di sewa pembiayaan itu ada pengakuan penyusutan. Lalu karena di sini sudah diserahkan kepada pengakuan asetnya sudah pindah ke si lesi, maka semua resiko dan semua manfaat yang ditimbulkan dari barang tersebut itu ditanggung oleh si lesi. Contohnya kalau manfaat, kan semua manfaat dari kerja si mesin fotokopi itu dirasakan langsung oleh ekuitas dan resikonya pun seperti adanya beban pemeliharaan, lalu kalau sebenarnya ada bagian yang rusak itu harus tanggung oleh si lesi. Nah, semua resiko dan manfaatnya itu ditanggung oleh si lesi atau oleh ekuitas. Si lesor tidak tahu menahu, yang penting dia menerima biaya sewa tahunannya untuk jenis sewa pembiayaan ini. Nah, ada beberapa karakteristik nih yang membedakan antara sewa pembiayaan dengan sewa operasi. Yang pertama, sewa di pembiayaan ini dia mengalihkan kepemilikan. Berarti kan tadi ya di akhir masa sewa, si mesin fotokopi tersebut bisa dibeli oleh ekuitas, bisa juga tidak dibeli, tergantung keputusan akhir nanti si ekuitasnya. Lalu yang kedua, lesi mempunyai opsi untuk membeli. Tadi kan bisa membeli, bisa juga tidak membeli. Berarti kan yang poin A tadi si aset berupa mesin fotokopi jika dibeli oleh ekuitas itu kan kepemilikannya pindah ke ekuitas. Tapi kalau sepertinya si mesin fotokopi tidak dibeli oleh ekuitas, maka kepemilikannya tetap menjadi milik si lesor. Yang ketiga, masa sewa adalah untuk sebagian besar umum ekonomis. Kan kalau sepertinya kita membeli suatu barang, itu kan contoh kita membeli mobil, kan mobil memiliki masa manfaat nih selama berapa tahun sampai mobil tersebut tidak bisa digunakan. Nah, estimasi perkiraan mobil bisa digunakan berapa lama, itu kan masuknya ke masa manfaat ya. Sama juga dengan sewa, tapi kalau kita menyewa mobil atau menyewa barang, umur ekonomisnya bukan berdasarkan
berapa lama dia bisa digunakan, tetapi umur ekonomisnya itu berdasarkan masa sewanya, berdasarkan berapa lama dia boleh menyewa si mesin fotokopi tersebut. Contohnya mesin fotokopi, itu diperkirakan berfungsi selama 10 tahun. Tapi karena di sini si ekuitas menyewanya hanya 5 tahun, maka untuk menghitung depresiasinya itu tidak menggunakan yang 10 tahun, tapi menggunakan masa sewa yang 5 tahun tadi, sesuai dengan masa jangka waktu sewanya, yaitu 5 tahun. Maka umur ekonomi sewa fotokopi yang diakui oleh kita itu hanya 5 tahun, meskipun masa pakainya 10 tahun. Kembali lagi ya, untuk yang menghitung depresiasi di resi, itu berdasarkan umur manfaatnya berdasarkan masa sewa. Yang keempat, nilai kini dari jumlah pembelian sewa itu biasanya sesuai dengan nilai wajarnya. Karena kan tadi untuk sewa ini kan di kontraknya selama lebih dari setahun. Kalau di sini contohnya ada 4 tahun, berarti kan sembayar uang yang dibayar oleh resi kepada lesor itu sudah disesuaikan dengan perubahan nilai dari uang tersebut atau nilai kini dari uangnya. Yang terakhir, aset sewaan bersifat khusus, di mana hanya lessee yang dapat menggunakannya. Tadi kan karena adanya perpindahan kepemilikan pada saat si lessor menyerahkan barang kepada lessee, berarti kan kepemilikannya sudah diakui oleh lessee, sehingga untuk aset sewaannya itu lebih ke untuk mau dimodif itu mangga, tidak dimodif pun tidak apa-apa, yang penting tidak mengganggu dan tidak mengurangi nilai substansial si aset tersebut. Nah, untuk contoh transaksinya untuk akuntansi sewa jenis pembiayaan ini, di sini ada tanggal 1 Januari. Nah, sebelum ke sana itu kan ada 2 jenis perolehan ya, perhitungan. Ada yang ada yang menggunakan nilai residu dan ada juga yang tidak menggunakan nilai residu. Nah, sekedar mengingatkan kembali kalau nilai residu itu nilai sisa ya di akhir masa sewa. Kalau sepertinya kita membeli mobil lalu harganya 200 juta, lalu diperkirakan mobil tersebut bisa digunakan 20 tahun. Berarti kan di akhir tahun ke-20 si mobil tersebut seharusnya memiliki nilai 0 karena sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dari mobil tersebut. Tetapi ada juga kan kita bisa kalau di tahun ke-20 si mobil tersebut masih bisa berfungsi dan bisa kita jual, itu kan masih memiliki nilai dari mobil tersebut. Padahal kalau dilihat dari penyajian yang dari promosi keuangan itu sudah tidak memiliki nilai apa-apa, sudah 0 karena harga perolehannya sudah dikurangi dengan akumulasinya. Nah, kalau di akhir tahun 2020 itu mobil tersebut masih bisa dijual dan masih memiliki nilai, nah nilai tersebut itu yang dimaksud dengan nilai sisa atau nilai residu di mana ketika di akhir masa pakainya si aset tersebut masih memiliki dan masih mengandung nilai untuk dijual. Kalau sepertinya di sewa juga sama, berarti kan kalau di akhir masa sewa itu si jenis asetnya memiliki nilai atau tidak. Maka dari itu untuk perhitungan akuntansi sewa pembiayaan ada yang tanpa nilai dan ada juga yang dengan nilai residu.